Untuk kuliah kita masih ada proyek pertemuan ya. Mudah-mudahan sudah kali ini sudah cukup. Saya belum pakai berapa. Oh, baru 12 kan? Ada yang lebih ya. Cek lagi itu. 12 itu minimum, minimum banget. Baik, kita tambahkan hari ini untuk latihan ya. Untuk yang setelah UTS itu masih terkait dengan indukansi elektromagnetik, kemudian magnet, indukansi, listrik, harus bolak-balik, sudah tambah perpindahan panas. Minggu yang lalu, apakah ada kuliah? Saya lupa mencatatkannya. Ada ingat? Ada tugas kemarin? Halo? Ada kuliah, Pak, sepertinya Pak, minggu kemarin, Pak. Ada ya? Tentang cahaya ya? Halo? Tentang cahaya kan? Saya lupa nggak belum ditulis ya. Mestinya ada itu. Tentang gelombang dan eh, optik gitu, kalau salah. Kemarin namanya itu. Baik. Kita tulis dulu aja deh. Baru yang hari ini kita tambahkan. Baik itu kita sebelum kita mulai. eh, kita diskusikan dulu sebentar terhadap beberapa hal yang mungkin perlu didiskusikan. Kemarin kalau salah adalah bahas tentang masalah optik ya, tentang beberapa gelombang dan optik gitu. Sudah sampai apa kemarin? Yang Di, cahaya-cahaya itu, Pak. ya betul. Sudah sampai yang halaman berapa? Itu kita ringkas saja ya, karena itu kan tambahan sebenarnya terkait dengan kita core-nya tadi apa namanya di listrik ya, di eh, listrik statis sampai listrik dinamis istilahnya begitu. Kemudian tambahannya adalah terkait dengan cahaya. Tentang kemarin juga sebelumnya ada tentang penyelesaian panas yang mungkin perlu ditambahkan. Kemarin itu mana nih? Oh ini. Kita lanjutin dulu coba yang tentang optik ya, tentang cahaya. Oke, saya setting dulu ya. Belum latihan soal tadi dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, kita akan secara singkat beberapa hal terkait dengan cermin, lensa, dan sebagainya. Kita bahas secara cepat saja. Jadi gelombang elektromagnetik ya terkait dengan penampakan yang bisa kita pelajari adalah cahaya. Cahaya atau gelombang elektromagnetik bisa bersifat seperti gelombang elektromagnetik, maaf ya, gelombang elektromagnetik itu bersifat seperti gelombang atau lebih bersifat sebagai eh, materi. Kalau dia ukurannya jauh lebih besar dibanding penghalang-penghalang di sekitarnya, maka dia seperti gelombang. Tapi kalau dia lebih pendek gelombangnya, dia seperti materi, seperti partikel yang bergerak lurus. Nah, sekarang kita lihat dari sisi contohnya bagaimana cermin dan lensa terkait dengan salah satu gelombang elektromagnetik yaitu cahaya tampak. Ketika satu cahaya mengenai suatu cermin, semacam cermin akan mengalami hukum pemantulan. Sinar datang, garis normal, dan sinar mantul terhadap pada satu bidang datar.
Ini satu hukum pertamanya. Kemudian yang kedua adalah sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Nah, sehingga kalau yang benar-benar datar, dia akan teratur. Nah, yang bawah itu ya, datangnya dan sudut berapa, nanti mantulnya dan sudut berapa terhadap satu bidang permukaannya itu akan sama. Tapi kalau diffuse atau baur itu ketika tidak rata, maka bayangnya akan kemana-mana. Gitu, ya. Kalau kita lihat secara cermin itu ada gambarnya jadi nggak jelas. Lihat di cermin yang memang tidak rata itu. Contohnya kan, oh ini. Ya, kalau yang baur tidak teratur nanti ya kalau mengenai jadi tidak rata. Sinar datang, sinar akan normal dan datar tetap pada bidang datar. Jadi kalau digambarkan satu titik, satu garis kecil gitu ya, cahayanya itu per garisnya gitu dia antara sudut sinar datang dan pantul itu pada satu bidang, tidak mincong kemana-mana, karena dia datar. Lalu sudutnya juga begitu, sudut dia terhadap garis normal, dan kalau terhadap bidang itu pada titik masuknya cahaya itu antara I dan P, sinar datang sinar pantul itu sudutnya sama. Ini terkait dengan pembentukan bayangannya. Nah, ini kaitan dengan bayangan cermin datar ada beberapa bayangan gitu. Oh ini, ya jadi kalau ini ada sebenarnya bayangan pada cermin datar. Ini bayangannya seperti apa nanti terlihat di sini. Sayangnya ini insertnya tidak jelas. Baik. Nah, situ adalah cermin datar. Ya, kalau dia dekat, bayangan juga dekat. Kalau jaraknya jauh, bayangan juga akan jauh. Gitu, ya. Nah, kalau kita mau menghemat panjang cermin. Nah, kita bisa hitung seberapa besarnya panjang cermin. Kita bisa melihat seluruh badan tanpa harus lebih sama atau lebih tinggi daripada tinggi badan kita. Nah, kita bisa memperhatikan dengan apa namanya posisi mata, ya cermin, seperti kaki dan sebagainya itu bisa dihitung apakah panjang eh, cermin minimum supaya bisa melihat seluruh badan kita sendiri. Terus dengan ini bisa di ada hasil lain yaitu bagaimana menghitung jumlah banyaknya bayangan yang terbentuk kalau kita letakkan benda di antara dua cermin yang bentuk sudut alfa. Kalau datar begitu ya tentu hanya satu ya. Tapi kalau sudah mulai membentuk sudut ya sudah lancip gitu ya, sudah mendekati lebih kecil daripada 180 ya akan membentuk apa namanya banyak bayangan. Ada berapa banyaknya bayangan jadi itu dengan rumus itu. N adalah 360 per alfa min 1. Kalau besarnya sudut antara dua cermin tersebut. Gitu. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah cermin cekung. Kalau menurut teman-teman cermin cekung itu ada apa? Ada apa? Kalau baca dari kita, ada enggak? Cermin cekung, ada semacam cermin cekung itu. Contohnya kasus apa? Ada yang tahu? Cermin cekung dipakai di mana? Halo, suara saya masih bisa didengar? Bisa, Pak. Ya. Cermin cekung itu contohnya di dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Yang perlu Mikroskop, kita Pak. apa? Mikroskop. Mikroskop. Cermin cekung, apa cermin jembung, atau dia itu lensa sebenarnya? Kalau mikroskop itu. Ada yang pernah lihat mikroskop? Pernah, Pak. Pernah. Lensa ya, Pak. Betulkah cermin cekung di mikroskop itu? Mikroskopnya, cermin cekungnya itu apa? Ayo, ada yang tahu? Betulkah ada cermin cekungnya? Atau cermin datar malah? Buat saya yang untuk memperbesar bayangan benda itu bukan dengan cermin cekung ya. Di sana dia menggunakan lensa gitu. Kalau cermin cekung ini kalau ada justru pada teleskop.
30 orang kasta yang besar itu biasanya lebih suka menggunakan cermin. Mungkin mungkin ya lebih murah daripada menggunakan lensa atau lebih ringan daripada menggunakan lensa. Kalau lensa itu harus apa namanya, dipegang dua sisinya dan berat dia mengambang di daerah begitu. Tapi kalau cermin cekung itu bisa taruh di bawah, jadi beri landasan sebagainya sehingga kita malah justru kalau melihat ke angkasa itu konon tidak melihatnya ke atas begini, tapi ke bawah. Dia ada cahaya masuk ke cermin cekung lalu balik ke sana kita lihat ke bawah. Jadi nggak ketapek. Kalau kita lihat yang ke kiri ketapek. Lihatnya cukup ke bawah. Tapi ini ada termin hukum memantulkan nanti difokuskan ke okuler dan seterusnya. Baik. Atau yang lain parabola. Nah, itu menjadi semacam termin hukum. Nah, tapi untuk kasus bukan cahaya tampak, tapi untuk kelemahan nanti yang lain. Nah, bagaimana ada benda di depan termin hukum, bagaimana letak bayangannya, itu dipelajari dulu. Nah, ini ada cahaya datang, sejajar, bersembuh, dia akan lebih fokus. Cahaya dari titik fokus, menuju titik fokus, dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Itu, itu prinsip-prinsip dari cermin cekung. Tentunya dengan cermin cekungnya benar, jadi dia ada fokusnya gitu. Kalau cerminnya asal cekung itu nanti nggak ketemu satu titik. Jelek, ya. Ini tiga sinar utama pada cermin cekung. Aduh, mau keluar gambarnya. Nggak bisa. Nah, ini kalau dilanjutkan dari sini, kalau di video ini ada ini. Jadi ini data, dia akan pantulkan melalui fokus. Kalau dia lewat titik fokus, dia akan dimasukkan saja. Kalau dia latihan titik R-nya ini, dia akan mantul lagi pada titik R ini. Tiga sinar utama pada cermin cekung itu yang prinsip-prinsip yang bisa digunakan untuk menggambarkan di mana letak bayangan kalau ada benda di depan cermin cekung. Ini langsung ditunjukkan bareng-bareng, jadi saya harusnya satu ya. Kelihatan gitu. Oke. Mungkin sudah pernah didapatkan dulu cerita ini, gambaran ini pertama kali dulu didapatkan di mana ya? SMP, SMA, atau pelajaran SD sudah dapat? Ada yang tahu? Nah, dapat SMP pelajaran sepertinya, Pak. ini SMP kelas 3 kalau nggak salah, Kak. SMP kelas 3 ya. Oke. Jadi SD tidak bisa dilihat lagi kalau misalnya sudah lupa ya. Ini pola untuk mencari bayangan secara grafis. Terus kita dibuat gambarnya dengan teliti, dia akan bisa meramalkan di mana letak bayangannya. Nah, persamaan Benjamin Cekung, ya. Super F sama dengan super S plus super S aksen. S adalah jarak ini bukan letak istilahnya. Jarak benda terhadap lensa. S adalah jarak benda terhadap bayangan terhadap lensa. H adalah tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. F adalah jarak fokusnya. Biasanya semuanya dalam meter ya, mestinya begitu ya. Meter semua itu. Kemudian M adalah perbesaran bayangan. Perbesaran benda biasanya tidak jadi lebih besar ya. Lebih besar itu bayangannya, bukan bendanya. Kemudian tentu saja segitu, tidak tambah besar gitu ya. Oke. Sebuah benda yang tingginya 20 cm diletakkan di 10 cm di depan sebuah cermin cekung yang memiliki fokus 15 cm. Cm semua masih boleh ya. Tapi kalau kaitan dengan kekuatan lensa plus berapa minus berapa itu biasanya dalam satuannya dalam meter. Nah, letak bayangan, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangan. Dari hanya 20 cm tinggi bendanya, kemudian F15, jarak 10 cm. S-aksennya atau jarak pantulannya, jarak bayangannya di mana gitu. B-nya itu berapa perbesarannya, berapa tinggi bayangannya. Jawab, super F, 19 per S plus super S aksen, 15 dengan super 10 tambah super S aksen. Super S aksen bisa dicari. Aksen sama dengan super 15 dikurangi super 10. Yang disamakan penyebutnya 2 per 30 sama 3 per 30 menjadi apa itu? Min, nah, berapa? Min seper 30. Berarti S aksennya adalah apa itu? Min 30. Ya, 30 berarti dia ada di dalam. So, jaraknya minus.
Ya, ada kalender ini tadi dari gambar di sini. Dan bayangnya berapa? M dan S aksen per S. 30 bisa jadi 3 kali. Diperbesar 3 kali. H per aksen ya sama. Jadi dia adalah menjadi 60 cm. Ya, itu cara menghitung secara sederhana seperti itu bisa digunakan untuk memprediksi. Jadi kan ilmiah itu kan apa namanya hitungannya pasti, jadi bisa diprediksi kira-kira seperti apa nanti. Bisa dihitung duluan. Penggunaan cermin cekung untuk data rias. Cermin cekung yang sangat besar dapat digunakan dengan jelas karena menghasilkan bayangan yang diperbesar. Tapi nanti fokusnya yang gede ya. Kalau nanti terlalu cekung itu nanti jadinya nggak karu-karuan. Gitu. Parabola, nah, sebagai parabola saya mengumpulkan gelombang. Ya. Teropong menggunakan cermin cekung untuk teropong pantul pengganti sinar, pengganti lensa okuler ya. Biasanya objektifnya. Gitu. Kalau okuler yang di belakang soalnya. Biasanya yang objektifnya itu tidak tahu. Cermin cembung. Kalau cermin cembung dipakai di mana? Ada yang tahu? Spion, Yang Pak. di tikungan itu, Spion. Pak. Spion motor atau lagi ada yang lain selain spion motor? Spion mobil. Yang taruh di mana? Di pertigaan-pertigaan gitu biasanya diberi itu supaya untuk pengaman gitu. Bisa melihat lebih luas untuk meminimalkan terjadinya tabrakan gitu ya. Kalau dari jauh itu ada yang mau lewat gitu, dari taruh. Ini cahaya gitu. Nah, karena dia apa namanya cermin cembung, dia akan menyebarkan cahaya. Cahayanya lurus jadi menyebar, menjadi lebih luas. Nah, bayangannya selalu kalau bayangan itu nanti adalah apa namanya perpanjangan dari sini, ya maka dia akan nanti lebih di dalam sini, di dalamnya dan mengecil. Selalu selalu di dalam, selalu bayangannya maya. Kalau cermin terus tadi bayangannya bisa jadi nyata, ya. Jadi nyata ada di depan cermin. Jadi ini bayangan selalu maya dan di belakang cermin. Tapi nanti bisa dipegang. Kalau di depan lensa itu bisa dipegang, itu artinya kalau ditaruh sesuatu yang bisa menangkap bayangan yang akan muncul semacam gambar di depan lensa. Sudah tunjukkan sama presenter tadi. Gambar lengkungannya nggak kelihatan di gambar ini. Oke, menunjukkan bayangan. Hmm. Ya, oke. Nah, dia ada di belakang situ. Nah, diperpanjang ke belakang, nanti akan tentu banyak di mana pertengahan antara perpanjangan itu. Gitu. Nah, jadi lebih kecil, ada di dalam lensa. Jadi bayangan saja. Dengan menggunakan spion cembung, kita akan mendapatkan darah penglihatan ke belakang yang lebih luas, menjadi lebih kecil-kecil. Apa yang kita lihat, ada mobil, ada motor yang mau melewati samping kita, misalnya gitu ya. Dia akan kelihatan uh, lebih kecil, tapi dia bisa melihat sopirnya atau pengendaranya bisa melihat lebih lebih banyak. Jadi bisa apa yang ada dalam luasan cermin spion itu. Kalau kita datar, itu hanya bisa melihat ya seluas luasan cermin itu. Dia datar. Tapi kalau dia langkung, cermin cembung, maka dia akan terlihat lebih luas. Meskipun setidaknya 10 kali 10 misalkan, 10 kali 15 gitu, maka dia akan lebih luas. Dia sifatnya lambda cahaya menjadi akan di, di, apa namanya, disebarkan sehingga perpanjangannya akan mengecil lebih banyak yang bisa dicakup oleh spion ya spion yang asli yang sebenarnya cermin cembung. Bayangan tegak maunya diperkecil selalu begitu kalau lensa sorry cermin cembung mendukung macam-macam kompleks. Pada cermin cembung memiliki fokus dan jarak bayangan negatif. Cermin cembung memiliki persamaan super S dengan super S plus super S aksen. Ya, tapi dia F-nya adalah negatif. Sebab benda tingginya 1 cm
letakkan 10 cm di depan sebuah cermin cembung yang memiliki fokus 15 cm. Itulah letak bayangan, produksi bayangan, dan tinggi bayangan. Ya, sama. F-nya tulis langsung min ya. Gitu. Ya, skor F sama dengan skor S, skor S plus skor aksen. Itu min 15 kemudian skor 10 plus skor S aksen. Nah, skor aksen ini adalah min 15 min skor 10. Jadi min 5/30. Jadi S aksennya adalah min 35 sama dengan min 6 cm. Misalnya di belakang sebanyak 6 cm. Besarannya adalah 0,6. Ya. Ya, begitu kalau cermin cembung, ringkas saja. Espion, penghindar market, sebuah pertikungan jalan, tidak ada. Oke. Prinsip-prinsip optik, yang lihat ini mata itu sudah alat optik, ya. Itu kayak dengan mata minus, mata plus, gitu ya. Penting itu kasus ini. Loop adalah sebuah lensa cembung. Itu benda-benda yang kecil kita tambah lebih besar, tambah lebih jelas. Nah, itu bayangnya lebih diperbesar ya, bukan berarti bandanya lebih diperbesar. Sifat bayangannya adalah maya di depan loop, tegak besar. Dalam seperti itu ada kebesaran tak terakomodasi atau perbedaan terakomodasi. Ada istilah berakomodasi dan tidak berakomodasi. Ada yang tahu? Apa maknanya betul? Saya stop dulu. Ada istilah berakomodasi dan tak berakomodasi. Apa itu maksud? Istilah lensa atau optik itu ada istilah pelenter mata dengan berakomodasi dengan tidak berakomodasi. Apa maknanya? Ada yang tahu? Halo? Sudah bisa dengar? Dengar? Siapa? Ya, saya di mana? Itu tadi. Mas Rizky, dengar suara saya tadi? Dengar, Pak. Apa maksudnya tadi? Jawabannya apa? Jadi yang kalau saya dibaca di sini itu jadi akomodasi optik itu Pak, jadi proses yang terjadi pada mata di mana mata mengubah kekuatan optik untuk menjaga agar mendapatkan gambar yang lebih jelas Pak pada jarak yang berubah-ubah. Mungkin itu Pak. Itu dari sisi rumus tadi yang berakomodasi menghasilkan perbesaran lebih besar ya. Dengan berakomodasi, ya, selalu menghasilkan perbesaran yang lebih bagus. Ya, kalau di cara sederhana dia akan menjadi lebih jelek. Gitu. Tapi berakomodasi itu berarti dia mengatur sedemikian rupa supaya bayangan benda itu gimana. Nah, supaya nanti hasilnya lebih bagus, lebih maksimal. Tak berakomodasi, jadi dia tidak perlu ini terkait dengan bagaimana memfokuskan atau mengatur cara bayangan di mana gitu. Jadi apakah dia akan istilahnya apa kalau akan melotot apa tidak kira-kira gitu istilahnya gitu. Dia akan mengatur. Yang berakomodasi itu akan lebih capek. Dia akan mengatur supaya akomodasi itu pas di sini. Jadi atur gitu. Harus diatur ngatur otot pada mata supaya hasilnya maksimal gitu. Kalau tak berakomodasi, jadi dia melihat secara apa istilahnya ya santai. Gitu. Santai sehingga bayangan kalau yang tadi menaruh bendanya itu demikian rupa seperti di jarak baca supaya nanti bisa pas di sini. Tapi kalau dia tak berakomodasi itu seperti melihat jauh gitu. Melihat jauh itu kan tak perlu harus nggak mungkin dia percuma dia akan dia santai saja lihat gitu. Jadi santai itu nanti tak berakomodasi. Kalau santai sudah bisa lihat itu namanya melakukan tanpa berakomodasi. Tidak perlu harus mengatur jauh supaya
ya pas itu di apa namanya titik bacanya itu. Nah itu tidak perlu begitu. Rekomendasi harus begitu, ya rekomendasi tidak usah. Nah, nanti kalau dengan rekomendasi selalu lebih apa ya, lebih capek lihatnya gitu. Ya, seperti kita baca buku itu harus ngatur sedemikian rupa ya, pas gitu, hingga caranya tidak bisa sembrono. Sembarang itu nggak jelas, nanti muncul termasuk juga nggak jelas, pas. Gitu. Nah, itu berarti berakomodasi maksimum. Kalau lihat benda-benda yang jauh, itu namanya tak berakomodasi. Dia lihat asal saja langsung kelihatan itu namanya penglihatan tanpa berakomodasi. Baik, istilah yang perlu diketahui, jangan sampai tidak tahu maksudnya. Ya, kita lanjut sedikit. Nah, mikroskop. Oke, bisa kelihatan? Halo? Sudah, Pak, sudah. Nah, Sudah, Pak. mikroskop itu dengan dua lensa positif. Satu disebut lensa objektif, ini ada lensa okuler. Perbesarannya adalah dikalikan. Perbesaran di lensa yang pertama dan perbesaran lensa kedua nanti dikalikan. Nah, konsekuensinya nanti kalau kita lihat lebih detail, kalau mikroskop itu dengan dua lensa positif, maka bayangannya nanti akan terbalik. Kalau kita ingin kanan, dia kita gerakan ke kiri, kita ingin dia gerakan ke kanan, dan seterusnya. Itu adalah begitu, karena dua dua lensa bayangannya akan terbalik. Kalau kita ingin tidak terbalik, berarti harus ditambahkan satu lensa lagi, lensa pembalik. Atau menggunakan seperti kemarin di kelompok lain, terus kembali bisa lupa. Ini menggunakan prisma segitiga supaya bisa membalik bayangan. Soal terbang bintang, lensa dua lensa positif sama. Kemudian, nah ini mikroskop letak benda dekat dengan lensa objektif. Kalau teropong bintang letak benda di jauh tak terhingga terhadap lensa objektif. Gitu. Bedanya seperti ya. Teropong bumi yaitu menggunakan tiga lensa pembalik dan okulasinya nanti kayaknya supaya nggak kebalik karena ini terkait dengan melihat keperluannya untuk orang sebagainya. Kita harus tidak boleh terbalik ya, tapi kalau di ruang angkasa atau di objek mikroskop mungkin terbalik ya bisa dimaklumi, yang penting kita tahu aja gitu. Kalau kaitan dengan orang lihat apa-apa terbalik itu kan jadi ruwet gitu, tidak bisa. Jadi saya kira itu. Nah, Anda pernah tahu tentang sastra ya, tentang teropong Galileo? Nah, dengar istilah teropong Galileo. Cuma dengar teropong Galileo, yang tahu? Teleskop ya, Pak. Ya, teleskop Galileo namanya. Baik, tidak ada nanti silakan dicari, ini menarik untuk didiskusikan sebenarnya. Silakan dicari dulu, ini satu aplikasi yang menarik. Dia menjadi lebih kecil, pendek, tapi cukup menarik. Jadi manfaatnya cukup besar. Gitu ya. Oke, kita habis itu dulu ada pertanyaan. Saya siapkan dulu di kelas Google Classroom ya. Nah, beberapa soal yang kalau Anda coba terkait dengan beberapa materi ini. Saya menyiapkan di mana? Di Bisma sini aja dulu. Perlu waktu untuk menyiapkan itu. Fisika atau fisika sih tidak ada ya, berarti harus ke sana berarti kalau tidak ada. Harus di Bisma juga ternyata tidak bisa. Ya, baik, saya buat di Bisma dulu.
Teman-teman sudah pernah ada yang, rumahnya dekat laut atau di tepi pantai? Ada nggak ya? Semuanya tinggal di daerah tengah-tengah. Kalau dari pantai mesti akan kenal banget dengan istilah angin darat dan angin laut. Ini juga satu hal yang menarik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari yang mungkin kita perlu perlu tahu. Ya. Nah, saya coba ini dulu yang topik 13. Saya ingin coba nambahkan sebentar. Ini tugas untuk persiapan ujian ya. Namanya tugas saya masukkan di sini bisa enggak? Coba saya masukkan ke sini filenya. Mudah-mudahan bisa masukkan. Oh, terus ini. Choose file. Oke, sebentar ya. Sudah Anda lihat soalnya di situ aja. Oh, soal. Oke, oke. Ada pertanyaan kah tentang masalah ini? Ada salah lagi nih. Oh, ini tidak betul. Ini tolong diunggah filenya. Filenya yang di untuk jawab itu tolong ditaruh di sini. Oke, save file. Oke, apakah sudah bisa menampaknya kita ini? Apakah bisa nampak di sini? Oke, tolong dicek di dalam Bismart apakah muncul? Itu nggak muncul namanya ya. Sebentar. Oh, ini nggak muncul. Salah, saya berarti salah. Saya muncul di sini. Salah, salah, salah.
Oke, coba dilihat apa sudah muncul di dalam ini. Oke, baca dulu. Sudah lihat teman-teman, munculkah hal yang saya upload? Teman-teman, gimana? Apakah sudah bisa muncul file tugasnya di Bismart? Ya Pak, Halo, suara saya masih bisa didengar? ya, Pak. Sudah muncul kok Pak di Bismart. Sudah? Sudah Pak. Nah, baik, saya kira itu aja. Ada pertanyaan, kita silakan diceritakan. Ada yang terkait dengan listrikan, terkait dengan kemudian panas, terkait dengan cahaya. Akan dikerjakan bahan-bahan kita mestinya setelah setelah MIT ya, setelah UTS gitu. Jawab soal udah ngisi seperti itu. Jadi waktunya nanti dalam ujian dibatasi gitu. Saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Cari ya tentang Galileo tadi ya. Apa sih khasnya gitu dibanding dengan teropong biasa? Menarik untuk apa namanya preparasi kita yang kita lakukan untuk mencoba menerobos menyelesaikan masalah. Nah, kalau menggunakan teropong bumi itu jadi sangat panjang teropong itu. Ada jarak terkait dengan fokus lensa objektif, fokus lensa okuler, ada fokus lensa pembalik, ya itu menjadi panjang sekali gitu. Baik ya, cukup jelas kira-kira tugasnya. Jawabannya bahasa Indonesia saja ya, bahasa Inggris ya. Latihan-latihan soal supaya nanti bisa siap untuk ujian, ujiannya kira-kira seperti itu, open book, waktunya terbatas gitu. Any question? Oke, kalau tidak ada kita akhiri saja. Tidak Judulnya Pak, ya, tugas di Bismart itu judulnya apa ya Pak? nih, belum muncul belum tadi? Mas, tadi siapa yang sudah muncul? Ini saya belum ya Pak. Coba. Yang lain tadi saya bilang, ya, Rizky, atau siapa yang lain? Yang kalau yang berbentuk Word yang latihan UAS sudah muncul, Pak. Terus, Ari, Tempat mengumpulkannya di mana, Pak? di situ bisa kan ngumpul di situ. Sudah Pak, tadi belum muncul. Tadi diklik bagian UAS-nya kayak dikunci gitu. Kunci. Sekarang sudah Pak? Sudah bisa. Di refresh. Jadi salah apa enggak? Sebentar. Saya Terima kasih Pak. Ya. Kalau saya salah menyiapkan, jadi belum biasa pakai ini. Sebentar. Harusnya unggah filenya di sini. Bisa nggak untuk unggah file di situ bisa nggak? Kalau jangan saya salah. Sebentar. Tidak bisa untuk mengunggah file, Pak. Itu hanya file Word, Pak. Soalnya, Pak. Harusnya berarti apa? Assignment gitu sebentar. Saya salah kali ya. Sebentar. Oh, yang ini berarti sorry. Saya ganti ya. Saya ganti ini. Itu hanya share file gitu ya berarti ya Mas ya? Coba saya ganti. Mhm. Bentar.
Taruhnya di sini. File PDF. Nah, file PDF. Nggak mau ya. Bentar. File PDF. Nggak ada pilihan PDF. Oh, ini ada. Coba saya ganti seperti ini. Apakah sudah bisa nanti untuk upload? Nah, saya belum tahu. Nah, sekarang Mas, coba lagi. Apakah sudah bisa untuk upload? Jangan salah saya. Kemarin gimana? Bisa ini nggak bisa. Belum, Pak. Oh, iya, apa yang salah ya? Nah, cek dulu, tak cek dulu. Ternyata belum biasa pakai. Belum bisa. Nggak mau, nggak mau. Oh, kok ini kok lain ya? Saya hapus dulu supaya saya hapus dulu. Saya hapus dulu coba. Hapus. Mm-mm. Pak, saya ganti lagi dulu ya. Udah mau nih. Mm-mm.
Oke, silakan lihat lagi coba. Oke, sudah bisa belum? Mudah-mudahan sih sudah bisa. Sudah ada, Pak. Sudah bisa untuk upload? Salah enggak? Salah. Salah. Bisa Pak. Bisa, Bisa. Pak. Oke. Baik ya, silahkan dicoba, dikerjakan. Ada tadi yang kita tanyakan tadi tentang Galileo. Ya, lainnya adalah tentang tadi angin tentang perpindahan panas, pengetahuan umum dan yang lain baru perhitungan-perhitungan terkait dengan listrik. Ya, saya kira itu, mohon maaf, ini latihan menggunakan Smart, ini sering salah-salah. Saya kira itu mata kuliah yang lain, apakah juga ada kuliah tambahan? Itu cuma saya, atau hampir semuanya? Ini Mas Ari, Mas Rizky yang kelihatan online. Paling nanti Pak jam 1 workshop elektronika itu mengganti yang hari Jumat. Oke. Soalnya ada beberapa tugas yang ada yang belum ngerjain, jadi diganti harinya. Oke. Terus Baik. hari Kamis kalau tidak salah ulangan yang apa? Yang praktikum elektronika analog, Pak Anggun. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dioptimalkan minggu-minggu ini untuk menyelesaikan kuliah maupun melakukan tugas-tugas. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa bagus untuk menjadi dasar ke depannya. Baik, ini terakhir. Kalau ada hal yang kurang berkenan terutama terkait dengan mata kuliah ini, saya mohon maaf, mungkin belum bisa